selamat malam semuanya. Senang banget bisa berbicara di depan saudara-saudariku, anak muda yang luar biasa yang mau Tuhan pakai. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa bersama-sama ya. Nah, saya akan yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat malam Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau malam hari yang indah ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa belajar sama-sama Tuhan. Kami bisa ngerti sama-sama Tuhan Yesus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pimpin tuntun hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Mampukan hamba Tuhan, biarlah apa yang mau Engkau sampaikan, biarlah semuanya tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus yang menuntun hamba. Biarlah karisma hikmat-Mu saja Tuhan yang menaungi hamba pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan teman-teman hamba yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami belajar sama-sama dan kami sama-sama mengerti Tuhan. Bahkan kami tidak hanya mengerti, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan kami menggenapi amanat agungnya Tuhan. Kami memberitakan Injil sampai kemanapun kami pergi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbicara pada malam hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai berakhir, biarlah semuanya dalam kontrol Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Yuk yang percaya bersama saya katakan amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ulia Yuro Marta Stinjak. Pada kesempatan ini, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang terus memberikan saya kemampuan untuk saya bisa berbicara di depan saudara-saudariku, anak muda yang mau Tuhan pakai, yang mau berjalan sama-sama, yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Wow, ini bukan ayat yang asing ya, mungkin semuanya udah di luar kepala kali. Tapi kita akan belajar bersama-sama hanya 3 ayat aja. Kita akan belajar bersama-sama. Langsung saja saya akan bacakan ya untuk teman-teman semua. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayatnya yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini kata Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, kenapa Paulus menulis surat ini? Kenapa Paulus mau mengajarkan ini kepada jemaat di Korintus? Nah, sebelumnya kita mesti ngerti dulu surat Korintus ini, apa sih yang terjadi di Korintus. Korintus itu kotanya seperti apa? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin ada yang belum tahu dan ada yang belum pernah dengar, tapi yang udah dengar, yang udah tahu, wow, terpujilah Tuhan, kita diingatkan kembali ya. Nah, di sini kota Korintus itu adalah kota pelabuhan. Kalau ibaratkan kota pelabuhan dan kota metropolitan, kalau ibaratkan di Jakarta itu ibaratkannya itu Tanjung Puri. Nah, itu kota pelabuhan. Nah, ketika kita tahu ini adalah kota metropolitan, berarti perekonomiannya cukup wow, dan ini luar biasa sekali ya. Nah,
Jadi Paulus tertarik gitu untuk datang ke kota Korintus. Nah, teman-teman, kota Korintus ini adalah salah satu kota yang Paulus kunjungi. Paulus itu adalah seorang misionaris. Nah, ia berkunjung dan mengenali jemaat Korintus itu sekitar 1,5 tahun ia berada di kota tersebut. Nah, kemudian tujuan ia datang ke situ, ke kota itu, supaya jemaat di situ tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, namun mereka bisa menjadi pengikut Kristus. Itulah goalnya si Paulus. Nah, pada pasal yang ke-11 sampai 14 ini berbicara tentang pertemuan. Nah, kok bisa pertemuan sih? Ya, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Pertemuan karena di sini itu berbicara tentang kasih karunia tanpa batas. Nah, biasa kalau kita tahu hal yang unlimited, yang tanpa batas, kita pasti punya perspektif seperti ini. Ya udah, kayak ibaratnya paket data gitu. Ya udah, puas-puasin aja, download terus. Ya udah, puasin aja, kita streaming terus, live IG, live Bigo live. Nah, terus video call lama-lama gitu kan, teleponan lama-lama, main Instagram lama-lama. Nah, itu kan unlimited kan, tanpa batas. Nah, kita akan seenak-enaknya, nggak tahu porsinya, nggak tahu jamnya gitu kan. Nah, begitu juga di Korintus ini. Nah, mereka ketika mereka mendapat karunia tanpa batas, mereka itu memiliki perpecahan, seks bebas, bahkan mereka mempersoalkan soal makanan. Kata orang Kalimantan itu rangkak pajo, jadi itu kayak rakus gitu kan. Nah, di sini kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang di Korintus itu punya perspektif tanpa batas. Oh ya, aku udah diselamatkan, jadi aku bebas dong untuk melakukan ritual penyembahan ke kuil-kuil. Nah, di Korintus itu kan mereka banyak sekali itu mendirikan kuil-kuil penyembahan kepada dewa Yunani dan Romawi. Nah, maka dari itu inilah sebuah ketertarikan Paulus untuk mengunjungi kota Korintus yang metropolitan, yang perekonomiannya cukup top gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar sama-sama. Pada malam hari ini saya akan angkat tema, yaitu berbicara tentang mempunyai kasih. Nah, mempunyai kasih di sini pasti teman-teman pada bertanya, kenapa sih harus mempunyai kasih? Mengapa harus mempunyai kasih? Karena 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 menegaskan kita untuk segala sesuatu itu kita harus berlandaskan kasih, saudara-saudariku. Nah, jadi di sini kita akan bahas yang pertama, poin yang pertama itu, jika tidak memiliki kasih itu tidak ada artinya. Kenapa? Why? Nah, di sini dijelaskan bahwa Paulus menegaskan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkomandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudariku, tahu nggak gong dan canang itu adalah sebuah alat musik. Nah, pada masa itu orang-orang kafir juga menggunakan hal tersebut, menggunakan alat-alat musik untuk mereka menyembah dewa-dewa mereka. Bahkan berdasarkan permunculan alat musik dan nafiri itu di pasal 14 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan dulu supaya kita sama-sama ngerti ya. Nah, di sini sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi. Nah, jadi mereka tuh nggak punya jiwa, tapi alat-alat musik itu berbunyi. Nah,
seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nah, jadi di sini dijelaskan seperti itu, saudara-saudariku. Nah, apa bedanya gitu kan kalau kedua alat musik itu dilakukan bersama-sama, dibunyikan bersama-sama, tapi tidak memiliki varian. Jadi mereka nggak ada variasinya, jadi nggak ada perbedaan. Bagaimana bisa membedakannya? Nah, tapi bukan ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, di sini Paulus mau itu adalah menyiratkan suara yang ramai turut berkumandang menafsirkan ini. Walaupun demikian, bagi jemaat Korintus yang sudah terbiasa memperayakan ritual kafir di jalan-jalan dan kuil-kuil berhala. Nah, ini kejawabkan dari pendahuluan kita tadi. Metafora pasal 1 ayat 13 pasal 13 ayat 1 itu sangat mungkin akan mengarahkan pikiran mereka ke sana. Artinya, saudara-saudaraku, sama seperti kemeriahan dan keriuhan. Keriuhan itu berarti ricuh, rame gitu kan. Nah, ibadah kafir adalah kesia-siaan karena tidak ada Allah, gak ada Tuhan selain Bapa dan Kristus. Nah, demikianlah kehidupan orang-orang di Korintus. Ibaratkan mereka jika mereka bisa berkata-kata dengan bahasa roh, katanya di sini, dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, mereka tuh nggak ada apa-apanya. Layaknya kehidupan Paulus, saudara-saudariku. Paulus itu bahkan ia itu bisa menafsirkan, bahkan ia pernah mendengar malaikat berbicara kepadanya, tapi ia tidak sombong. Nah, itu saudara-saudaraku bisa baca di 1 Korintus 14 ayat 15 dan 18 dan 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Nah, Paulus itu sangat rendah hati. Ia sangat punya kasih. Ia tegaskan juga ini kepada jemaat Korintus supaya mereka ngerti. Untuk apa kamu pintar, misalnya nih, aku pintar bahasa roh, terus aku ngomong nih setiap penyembahan, aku bilang syikirlah bala 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 bala. Nah, aku ngerasa aku tuh bisa. Tapi ingat nggak, apakah ketika aku bisa, aku tuh punya kasih seperti itu? Apakah aku berkata-kata itu dengan sepenuh hatiku? Aku mengeluarkan itu karena aku mengasihi Tuhan, aku berbicara sama Tuhan. Nah, kebanyakan orang di sini mereka punya perspektif, akulah yang paling bisa, akulah panutannya. Itulah yang mereka mau. Mereka haus akan pujian manusia, mereka haus akan apa yang mereka lihat. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua yang mereka lakukan tanpa kasih, mereka sama layaknya seperti orang kafir. So, malam hari ini buat kita mendengarkan, apakah kehidupan kita sama seperti mereka, orang-orang jemaat-jemaat di Korintus? Kita bisa melakukan banyak hal, kita memperkatakan Yesus baik, tapi memberi saja kita susah, mengasihi aja kita susah. Sedikit saja kita dilukai, kita langsung bilang, kamu jahat, aku gak mau mengasihimu. Apakah itu yang namanya kasih? Ketika kamu pelayanan di gereja, kamu bilang, Tuhan Yesus baik, ajar aku Tuhan untuk mengasihimu. Kamu angkat tangan tinggi-tinggi terus, berdoa paling keras, menyembah paling nyaring suaramu. Kalau kita, bahkan sepertinya kita tuh punya
keintiman dengan Tuhan, relasi yang baik sama Tuhan. Kalau kita nggak punya namanya kasih, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Paulus tekankan di sini, I'm nothing. Aku bukanlah siapa-siapa. Penegasan di sini. Paulus sampai bilang, aku bukan siapa-siapa. Apa yang dapat kita banggakan? Seperti itu ya saudara-saudariku. Jadi, yuk sama-sama kita belajar. Sekalipun kita bisa ini dan itu, kita bisa kehidupan rohani kita cukup baik, tetaplah punya kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana. Teruslah memiliki kerendahan hati. Ketika kita rendah hati, pasti kita tahu caranya kita mengasihi. Oh iya, walaupun dia jahatin aku harus tetap mengasihi. Oh iya, walaupun pelayananku tidak dilihat siapa-siapa, inilah buktinya aku mengasihi Tuhan. Nah, di situ kita bisa lihat ada kasih nggak sih di pelayanannya kita, di dalam kehidupan kerohaniannya kita tuh punya kasih nggak? Itu yang Tuhan mau, itu yang Paulus mau ajarkan. Nah, kemudian poin yang kedua, kita mau belajar apa sih? Kenapa sih kita hidup itu harus mempunyai kasih? Nah, Paulus tekankan lagi, jika tidak memiliki jika tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Why? Kok bisa tidak ada gunanya? Udah gak ada artinya, gak ada gunanya tanpa kasih. Ini sepertinya saya seperti tertampar seperti itu ya. Ketika saya baca ini saya ngerasa seperti tertampar. Karena apa? Saya juga merenungkan, oh ya, selama ini saya pelayanan, tapi saya sulit gitu mengasihi. Mengasihi itu bukan hanya soal materi ya, tapi dengan kita memberikan saran, kita memberikan masukan dari bicaranya kita, keluar kata-kata hikmat yang penuh kasih. Kita mengasihi itu dengan kita bisa memberi solusi kepada orang yang walaupun kita gak suka, kita mengasihi dia. Itu salah satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita akan bahas kenapa sih gak ada gunanya ketika udah gak ada arti tanpa kasih, gak ada gunanya lagi. Kenapa sih? Nah, di sini ditekankan bahwa tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, kenapa? Nih, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow, pintar banget ya, punya segala pengetahuan. Nah, bahkan mengetahui segala rahasia. Ini wow banget teman-teman. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Nah, Paulus kutip kalimat Yesus. Ketika kita memiliki iman sebesar biji sawi saja, kita bisa memindahkan gunung itu. Nah, jadi di sini memindahkan gunung itu kan, kalau pakai analoginya kita itu kayaknya ekspektasi kita tuh terlalu tinggi, realitanya tuh nggak akan terjadi. Tapi itulah mujizat yang bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita beriman. Nah, ketika kita sudah mempunyai iman yang kecil aja, iman kita sebesar biji sawi itu bisa dapat memindahkan gunung, kata Paulus. Itu gak ada gunanya saudara-saudariku. Nah, kenapa kok bisa gak ada gunanya sih, Li? Kok bisa gak ada gunanya? Nah, di sini Paulus mengelompokkan karunia yang lain itu adalah iman, ya. Nah, berdasarkan permunculan
iman yang memindahkan gunung ini terdapat dalam Matius. Nah, Matius pasal 17. Nah, kita bisa baca nanti di rumah sama-sama. Nah, itu ayat 19 sampai 20. Kita bisa tahu bahwa Yesus memperkatakan bahwa iman kita yang iman sebesar biji sawi itu dapat memindahkan gunung. Nah, itu tuh sangat wow banget menurut aku. Nah, Paulus tidak pernah memindahkan gunung, tetapi ia mampu melakukan berbagai tanda ajaib di depan jemaat Korintus. Sombong gak dia? Enggak kan? Karena dia tahu semuanya itu berlandaskan kasih. Nah, kisah para rasul juga berkali-kali mencatat berbagai mujizat yang Allah lakukan melalui Paulus. Sama seperti sebelumnya, Paulus di bagian ini juga memikirkan potensi maksimal dan karunia iman, memiliki semua iman untuk memindahkan gunung. Nah, ketika ia sadar bahwa ia bisa melakukan mujizat, itu tanda bahwa ia sudah mengasihi Tuhan. Itu tanda ia mengasihi Tuhan. Itu ia ngerti bahwa segala sesuatu itu berdasarkan kasih. Kasih. Yohanes 3 ayat 16, kita tahu ini adalah ibaratkan kayak Pancasilanya orang Kristen gitu ya. Kita harus tahu gitu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So, Yesus sendiri, Bapa sendiri sudah menyerahkan anaknya untuk menjadi korban untuk kita semua, berlandaskan kasih. Kenapa saya dan saudara tidak bisa melakukan kasih? Nah, seperti halnya ini saudara-saudariku, saya punya teman saya. Ia pernah berkata kepada saya seperti ini, Lai, aku beriman loh, aku tuh bulan ini bisa dapat 10 juta dari gajiku. Aku baik-baikin aja bosku, kata dia kan. Nah, seperti ini, kalau dia suruh ini dan itu aku lakukan. Nah, nanti kan dia ngeliat aku, wow, rendah hati banget dia, wow, kak anak ini anak gereja, dia menerapkan kasih banget, tapi pikirannya udah kotor duluan. Nah, apakah itu yang disebutkan kasih? Oh, tidak. Mungkin orang lain bisa melihat bahwa kita melakukan kasih, tapi Tuhan udah tahu duluan. Sebelum kamu ungkapkan ke temanmu juga, Tuhan udah tahu isi pikiranmu. Jadi Paulus mau tekankan sama kita, tekankan sama orang-orang di Korintus, ketika kita punya iman, kita punya banyak karunia, bahkan kita pintar banget, pintar nipu, pintar apalah pokoknya, kalau kita gak punya kasih, I am nothing, kata Paulus. Aku bukan siapa-siapa. Nah, jadi di sini teman-teman, Paulus pengen kita itu hidup terus dalam kasih. Sekalipun tadi kita bisa berbahasa roh, kita tahu bahasa malaikat, dan kita juga pintar, kita bisa mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia yang di luar ekspektasi manusia. Tapi yang perlu kita ingat sama-sama, semuanya itu perlu kasih. Gak ada yang lebih besar daripada kasih. Jadi sekalipun iman kita itu besar, bahkan lebih besar daripada biji sawi, tapi kalau gak ada kasih itu sama aja. Jadi kita mau belajar sama-sama pada malam hari ini, ketika kita punya yang lebih, ketika kita wow dilihat orang, tetaplah kita punya kasih. Tetaplah kita harus ngerti bahwa aku bisa melakukan ini dan itu karena aku mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan berikan ini kepadaku. Nah, jadi dalam hal ini Paulus tidak hanya menyinggung
tentang apa yang sudah ia miliki, tetapi potensi maksimal dari kelompok karunia ini mengetahui semua misteri dan semua pengetahuan itu harus dilandaskan dengan namanya kasih, saudara-saudaraku. Nah, kemudian poin yang ketiga, ketika kita udah punya bisa berbahasa, bisa mengetahui bahasa, kita nggak ada gunanya. Yang pertama tuh kita nggak ada artinya. Kemudian yang kedua, kita nggak ada gunanya. Bahkan yang terakhir, poin yang terakhir, dibilang lagi loh, kita tuh nggak ada faedahnya. Nah, ditekankan di sini, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Faedah berarti itu nggak ada manfaatnya. Karena di sini ditekankan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah, layaknya ini ya, punya semuanya tapi kita bagi-bagikan gitu ke orang-orang yang nggak mampu, ke panti asuhan seperti itu. Nah, kemudian bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Nah, dibakar, kalau orang Bali itu mereka kalau mati itu dibakar kan. Nah, ini ibaratnya juga kayak aku tuh merelakan hidupku untuk orang lain. Itu tuh tidak ada faedahnya jika tanpa kasih. Jadi kalau aku udah kasih hidup aku udah kasih semua harta, aku serahkan kepada orang yang membutuhkan. Jika aku nggak punya kasih, itu sama aja. Jadi Paulus tekankan di sini, ia membagikan sesuatu dan berkorban bagi orang lain, tetapi tanpa kasih justru tidak ada mendapat manfaat apa-apa dari tindakan tersebut. Paulus mengatakan sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, Paulus katakan ini kepada jemaat Korintus. Kalian tahu gak sih, kalau bahasa sekarang itu, kalian tahu gak sih, kalau aku udah bagi-bagikan nih harta aku, kekayaan aku, semua yang ada pada aku, kalau gak ada namanya kasih, itu sama aja, gak ada artinya. Nah, terus di sini dikatakan juga, kalimat ini sangat mengagetkan, namun mengandung pengajaran rohani yang indah. Jika kita melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk Allah dengan motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari tindakan itu, kita justru tidak akan mendapat apa-apa. Sebaliknya, saudara-saudaraku, keinginan untuk memberikan manfaat atau faedah bagi orang lain, kita juga akan mendapatkan faedah dari tindakan itu. Nah, jadi kita tuh gak perlu gitu berpikiran, aku kasih ini supaya Tuhan itu kasih yang lebih banyak ke aku. Gak perlu. Aku kasih perpuluhan 500 juta supaya Tuhan ganti 5 triliun untuk aku. Gak perlu. Tuhan tuh udah tahu apa yang menjadi bagianku dan bagianmu. Kalau hari ini kamu kasih dengan segala kekuranganmu, ingat gak sih kisah koin 200 perak? Nah, itu kita tahu kan bahwa 2 keping perak aja itu Tuhan omong depan orang-orang Farisi. Pemberian dia lebih besar karena ia memberikan semuanya. Karena apa? Ia tahu ia mengasihi Tuhan. Motivasinya salah enggak ketika ia memberikan semuanya? Enggak. Orang dikit sebenarnya malu enggak? Malu sebenarnya. Karena apa? Karena yang lain ngasih banyak,
Lah, seorang wanita ini memberikan apa? 2 keping perak aja guys. Kayak di mata orang tuh kayak gak ada apa-apanya. Jadi ketika kita memberi yang banyak, terus kita punya motivasi, ya Tuhan, aku udah kasih banyak loh, minggu lalu udah kasih 500 juta, Tuhan harus kasih aku ya 5 triliun. Hey, emang Tuhanmu bapakmu gitu, bapakmu yang sumber bank gitu, yang kalau kamu kayak bukan kayak ini investasi modal saham, yang kamu kasih modalnya 500 juta, nanti kamu bisa dapat 5 triliun langsung. Oh tidak, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi motivasi saya dan saudara. Tuhan itu tahu. Makanya Paulus tekankan, itu tidak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Untuk apa kamu memberi banyak? Untuk apa? Hey, bagus kamu pakai aja itu uangmu, iya kan, daripada kita punya motivasi yang salah. Gak ada faedahnya. Yang Tuhan mau, yang Paulus ajarkan itu supaya kita tuh punya kasih, ngerti gitu. Kasih itu gak minta balasan. Kasih itu dengan tulus, dengan sepenuh hati. Tidak ada pemikiran seperti ini, aku pengen nanti kamu kasih yang banyak untuk aku, kamu kasih yang lebih untuk aku. Jadi kayak kita tuh kasih investasi gitu sama Tuhan, kasih tanam saham gitu sama Tuhan. Ibaratnya kita kayak nabung di bank gitu. Oh ya, aku kasih 200 per bulan, 200. Nah, minggu ini aku udah kasih 200. Nah, bulan ini aku berarti udah, kalau 4 minggu berarti aku udah kasih 800. Nah Tuhan, tuh aku udah kasih 800 ya, nanti Tuhan harus kasih aku yang banyak. Hey teman-teman, kalau hari ini perspektif kita masih berpikir seperti itu, kita akan kecewa. Nah makanya Paulus mau kasih tahu sama kita, untuk apa capek-capek kita berkomandang, kita beriman terlalu besar, tapi terus kita juga melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang positif, tapi kita masih nuntut imbalan, kita masih minta pujian sama orang. Ingat, itu semua gak ada apa-apanya. Kalau saat ini kita masih dalam posisi itu, kita masih punya mindset seperti itu, mari kita tanggalkan malam ini bersama-sama. Karena untuk apa sih kita punya segalanya, kita punya semuanya, terus kita bisa berikan sama orang, terus kita dapat melakukan banyak perkara, banyak orang yang gak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Bahkan kita menjadi orang yang paling pintar sekalipun, kalau kita gak punya kasih, itu sama aja kita gak ada manfaatnya, kita tidak berguna. Itu semua gak ada artinya, kata Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu, kasih karunia itu gak bisa dipermainkan. Kasih karunia yang tanpa batas, yang unlimited itu gak bisa dipermainkan. Kita perlu beriman sama Tuhan, kita juga perlu mengasihi Tuhan, kita juga harus menerapkan kasih itu kepada sama kita. Tapi yang perlu kita ketahui, motivasi kita itu apa sih? Untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengasihi, kita memberi kepada orang yang membutuhkan dari apa yang ada pada kita, kita gak minta imbalan karena kita tahu, oh ya, Tuhan udah mengasihiku, God is love me. Itu yang perlu kita ketahui. Tuhan mengasihi saya, makanya saya mengasihi Anda semua. Gak peduli latar belakang. Namanya mengasihi itu kita gak peduli status sosialnya dia, backgroundnya dia. Kita gak perlu mengasihi tunggu orang itu udah mengasihi kita. Gak perlu, saudara-saudariku, anak-anak muda yang excellent, kita gak perlu.
Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Bahkan dunia ini pun gak sanggup untuk gantikan satu nyawa yang udah Bapa relakan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu gak ada yang bisa dapat gantikan itu. Makanya Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus, ketika mereka punya perselisihan, ketika mereka melakukan seks bebas, ketika mereka rakus, ingat, ada yang lebih membutuhkan. Ingat, ketika kamu bisa ini dan itu, tandanya kamu harus memperlengkapi sesamamu. Tanda kamu memperlengkapi bukan karena kamu bisa terus kamu sombong, tapi itulah tanda kamu mengasihi Tuhan, dengan saling memperlengkapi itu. Ketika kamu menjadi orang yang pintar, mengasihilah. Karena apa? Ketika kita mengasihi, kita punya kepintaran, kita bisa menafsirkan ini dan itu, kita bisa bernubuat. Maka salurkanlah itu. Karena motivasimu apa? Tuhan dah mengasihiku, aku pintar, aku cerdas. Itu tandanya aku harus memberikan apa yang aku tahu itu kepada orang-orang yang masih belum mengerti. Nah, seperti ini. Seorang guru, ia pintar sampai udah jadi insinyur gitu, ibarat katanya kan. Udah jadi insinyur. Dia udah, atau profesor. Nah, sepintar apapun, Tuhan mau kita tuh rendah hati, mengasihi. Dengan cara apa? Berilah pelajaran kepada orang-orang di daerah, melalui medsos juga bisa. Tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Karena Tuhan udah kasih aku kepintaran, Tuhan mengasihi aku lewat hidupku, aku harus jadi berkat. Nah, begitu juga dengan kita yang punya berkelebihan. Bahkan kita rela gitu kan, kita aja deh yang sakit demi orang ini, gak apa-apa. Tujuannya, motivasinya kita mesti tahu bahwa Yesus udah mengasihiku, Yesus udah mati untuk aku. Gak ada gunanya aku kayak minta timbal balik gitu, minta berkat. Gak ada artinya saudara-saudaraku. Jadi malam hari ini kita belajar supaya yang kita lakukan itu ada artinya, ada faedahnya, ada gunanya. Nah, karena apa? Karena segala sesuatu yang berlandaskan kasih itu adalah inti dari Injil, akan mendukung kita untuk bersatu. Bukan siapa yang paling hebat. Jadi kasih itu adalah inti Injil. Sama halnya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah inti Injil. Allah mau kita mengasihi, Allah mau kita terus hidup punya kasih tanpa pandang siapa dia, tapi mengasihi oleh karena kemurahan Tuhan. Ya saudara-saudariku, jadi malam hari ini demikianlah sharing kita. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran pemberian dan pengorbanan itu bukan terletak pada jumlah yang diberikan atau dikorbankan, maupun perasaan si pemberi. Jadi ketika aku memberi bukan karena perasaan aku lagi baik, jadi aku memberi. Aku lagi seneng nih, jadi aku beri aja. Tapi kalau aku lagi marah, lagi ada masalah, lagi ada problem, aku gak mau mengasihi. Nah, itu gak boleh. Nah, Allah melihat kedalaman hati kita. Nah, bisa saja semua orang mendemonstrasikan ini tidak bersumber dari kasih yang tulus. Nah, sebagian orang memberi karena terpaksa, yang lain berani berkorban karena menginginkan pamrih dari orang yang ditolong atau dari Allah. Semua ini tidak muncul dari hati yang
murni, yang tulus karena mengasihi Allah. Nah, jadi demikianlah sharing firman Tuhan, biar kita belajar untuk menghidupi kasih itu, karena kasih Allah begitu besar atas hidupku dan hidupmu. Teruslah jadi berkat, lakukanlah amanat agungnya Tuhan, beritakan Injil karena kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu, karena Paulus juga memberitakan ini hingga sampai tertulis detik ini dan kita bisa baca. Supaya apa tadi motivasinya Paulus? Supaya jemaat Korintus itu menjadi muridnya Kristus. Nah, itu juga dengan kasih itu, supaya amanat agungnya Tuhan itu bisa kita lakukan dan kita terapkan. Nah, tujuannya karena kasih Yesus sama kita itu terlalu besar, makanya kita mau lakukan amanat agungnya Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutupi firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus Tuhan yang berbicara atas kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan waktu ini Tuhan kami bisa sama-sama merenungkan dan kami melakukan kasih itu tanpa kami berpikir motivasi kami melakukan kasih itu apa, tapi kami punya respon yang baik bahwa kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, karena Yohanes 3 ayat 16 sudah menjabarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati mereka Tuhan, biarlah mereka dapat melakukannya, dan Roh Kudus yang tuntun memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk, selamat malam semuanya, thank you ya yang sudah mendengarkan, dan biarlah di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. God bless you all, bye bye, see you next time, God bless you all.